Halo Sobat Duit, apa kabar hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh harapan. Di tengah kesibukan kerja, mungkin kamu sering bertanya dalam hati, apakah dengan gaji pas-pasan, aku bisa hidup berkecukupan? Bahkan kaya? Pertanyaan ini wajar, karena realitanya banyak orang Indonesia yang bekerja keras setiap hari, tapi tetap merasa uang selalu kurang. Bukan karena malas, tapi karena biaya hidup yang terus meningkat. Harga sembako naik, kebutuhan anak sekolah cicilan motor, sampai keinginan sederhana untuk bisa jalan-jalan bersama keluarga. Semua itu membuat gaji terasa cepat habis. Pertanyaan besarnya, apakah memang mustahil menjadi kaya kalau gaji kita pas-pasan? Sobat Duit, mari kita jujur pada diri sendiri. Banyak dari kita yang sering merasa terjebak dalam lingkaran gaji numpang lewat. Begitu tanggal gajian datang, senyum merekah. Tapi seminggu kemudian, sudah pusing lagi karena uang menipis. Lalu muncul rasa iri saat melihat orang lain bisa jalan-jalan, punya tabungan, atau investasi. Padahal bisa jadi gajinya tidak jauh berbeda dengan kita. Lalu, apa yang membedakan mereka? Seringkali jawabannya ada pada cara mereka mengelola uang dan pola pikir mereka terhadap finansial. Orang yang bijak mengatur uang, meskipun penghasilannya pas-pasan, bisa lebih tenang hidupnya dibanding orang yang bergaji besar tapi boros. Bayangkan begini, ada dua orang dengan gaji sama, katakanlah 3 juta rupiah per bulan. Si A setiap kali gajian langsung belanja barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu perlu, nongkrong mahal, atau beli gadget baru meski masih punya yang lama. Akhir bulan, ia kembali bingung mencari pinjaman. Sedangkan si B lebih disiplin. Begitu gaji masuk, dia langsung menyisihkan sebagian untuk tabungan, dana darurat, bahkan sedikit investasi. Hasilnya, meskipun sama-sama bergaji pas-pasan, si B lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak dan hidupnya terasa lebih ringan. Cerita sederhana ini menunjukkan bahwa kaya atau tidak bukan hanya soal nominal gaji, tapi bagaimana kita mengelolanya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar bersama, Sobat. Kamu tidak sendirian menghadapi tantangan ini. Banyak orang yang merasakan hal serupa. Dan kabar baiknya, ada jalan untuk memperbaiki keadaan. Kekayaan bukanlah mimpi yang hanya bisa dicapai orang dengan gaji besar. Kaya adalah hasil dari kebiasaan, strategi, dan pola pikir yang benar. Tidak ada yang instan, tapi langkah kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar dalam hidup. Mulai dari cara mengatur gaji, menekan pengeluaran yang tidak perlu, hingga mulai berani berinvestasi meski jumlahnya kecil. Semuanya bisa dimulai dari sekarang. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kuatkan keyakinan dulu. Gaji pas-pasan tetap bisa membuat kita kaya. Kaya bukan berarti harus punya miliaran rupiah di rekening, tapi hidup cukup tanpa cemas, punya tabungan untuk masa depan, serta mampu menikmati hidup dengan tenang. Jika sobat merasa relate dengan kondisi ini, jangan lupa klik tombol like agar semakin banyak orang yang tercerahkan. Tulis juga pengalamanmu di kolom komentar. Mungkin kamu pernah merasakan gaji habis di tengah bulan, atau punya cara unik untuk bertahan. Dan tentu saja, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan tips penting berikutnya di channel kami. Karena perjalanan menuju hidup kaya akan kita tempuh bersama-sama, langkah demi langkah, Sobat. Setelah kita sepakat bahwa gaji pas-pasan pun bisa membawa kita menuju hidup berkecukupan, langkah pertama yang harus dipahami adalah cara mengelola uang. Banyak orang bekerja keras setiap hari, tapi karena tidak pernah benar-benar tahu kemana uangnya pergi, akhirnya selalu merasa kekurangan. Inilah yang disebut bocor halus. Setiap bulan, uang habis bukan karena kebutuhan besar saja, tapi karena kebiasaan kecil yang tidak disadari, seperti jajan berlebihan, beli barang diskon padahal tidak butuh, atau nongkrong terlalu sering. Kebiasaan ini membuat kita terus berputar
di lingkaran yang sama. Karena itu, fondasi utama dari finansial sehat adalah pengelolaan uang yang disiplin. Mengelola uang sebenarnya sederhana. Hanya butuh niat dan kebiasaan. Salah satu rumus populer yang bisa dipakai adalah 50-30-20. Artinya, 50% dari gaji digunakan untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, sewa rumah, dan listrik. 30% untuk keinginan atau gaya hidup seperti hiburan, nongkrong, dan jalan-jalan. Serta 20% untuk tabungan atau investasi. Namun, di Indonesia, kondisi orang berbeda-beda. Ada yang harus membantu keluarga di kampung, ada yang cicilannya cukup besar, dan ada pula yang masih tinggal di kos sehingga pengeluaran bisa ditekan. Maka, sobat tidak harus kaku mengikuti angka tersebut, tetapi bisa menyesuaikan dengan situasi. Prinsipnya adalah memberi batas yang jelas antara kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayu, seorang karyawan di Jakarta dengan gaji 3 juta rupiah per bulan. Begitu gaji cair, Bayu langsung memisahkan 1,5 juta untuk kebutuhan pokok seperti kontrakan, makan, dan transportasi. Lalu, dia sisihkan 600.000 untuk tabungan dan investasi kecil. Misalnya, membeli emas batangan mini setiap bulan. Sisanya 900.000 ia gunakan untuk hiburan atau kebutuhan pribadi. Bayu memang tidak bisa membeli semua yang ia inginkan, tetapi ia punya rasa tenang karena tahu ada tabungan yang berkembang. Bandingkan dengan temannya yang selalu menghabiskan gaji untuk hiburan tanpa sisa dan selalu bingung ketika ada kebutuhan mendadak. Perbedaan kecil dalam cara mengelola membuat hasilnya sangat jauh di kemudian hari. Selain pembagian persentase, ada satu prinsip emas yang wajib diterapkan, yaitu bayar diri sendiri dulu. Artinya, begitu gaji masuk, sisihkan langsung untuk tabungan atau investasi sebelum dipakai untuk hal lain. Banyak orang menabung hanya kalau ada sisa, tapi kenyataannya jarang sekali ada sisa. Dengan membalik cara pikir ini, kita menempatkan masa depan sebagai prioritas. Walaupun hanya 100.000 sebulan, kalau dilakukan konsisten, dalam setahun sudah 1,2 juta. Dan dalam 5 tahun bisa jadi modal usaha kecil atau dana darurat. Ingat, kekayaan bukan hanya datang dari penghasilan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Sobat, mulai sekarang, cobalah biasakan mencatat pengeluaran sekecil apapun. Catat berapa yang keluar untuk makan siang, untuk kopi, dan untuk transportasi. Dengan begitu, kita bisa tahu kemana perginya uang kita. Jangan malu untuk mulai dari hal sederhana. Misalnya mencatat di buku kecil atau aplikasi gratis di HP. Yang penting adalah kesadaran dan kedisiplinan. Percayalah, begitu sobat terbiasa mengatur aliran uang, rasa stres akan berkurang dan hidup terasa lebih ringan. Jadi, jangan menunggu punya gaji besar untuk belajar mengelola uang. Justru dengan gaji pas-pasan, kita bisa melatih diri lebih disiplin. Karena siapa yang bisa dipercaya dengan sedikit, suatu saat akan mampu mengelola yang lebih besar. Sobat, setelah belajar bagaimana mengelola gaji dengan benar, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat uang bekerja untuk kita. Banyak orang berpikir bahwa menabung saja sudah cukup. Padahal ada musuh diam-diam yang setiap tahun terus menggerogoti nilai uang kita, yaitu inflasi. Bayangkan saja, 10 tahun lalu harga nasi goreng mungkin masih Rp10.000, tapi hari ini sudah Rp20.000 lebih. Artinya, uang yang kita simpan di celengan atau tabungan biasa akan semakin kehilangan daya belinya. Inilah alasan kenapa menabung saja tidak cukup. Kita butuh cara untuk melindungi nilai uang, bahkan menumbuhkannya, lewat yang namanya investasi. Investasi bukan hanya untuk orang kaya atau mereka yang sudah mapan. Justru, investasi paling baik dilakukan saat kita masih muda dan berpenghasilan pas-pasan. Kenapa? Karena kita punya waktu panjang yang bisa dimanfaatkan untuk merasakan efek bunga berbunga. Semakin cepat mulai, semakin besar hasilnya nanti. Bentuk investasi pun banyak ragamnya. Bagi pemula, ada pilihan yang relatif aman, seperti emas batangan, reksadana pasar uang, atau deposito berjangka. Bagi yang ingin belajar lebih jauh, ada saham, obligasi, bahkan kripto. Tetapi ingat, setiap instrumen punya risiko.
Tugas kita adalah mengenalinya terlebih dahulu. Jangan asal ikut-ikutan tren atau FOMO. Mari kita ambil contoh sederhana. Rani, seorang pegawai toko di Bandung dengan gaji 3,5 juta rupiah setiap bulan, menyisihkan 300 ribu rupiah untuk membeli emas antam kecil-kecilan. 5 tahun kemudian, ia mendapati nilai emasnya sudah naik cukup signifikan. Tabungan itu ia gunakan sebagai modal membuka usaha kecil jualan hijab online. Bandingkan dengan temannya, Lina, yang gajinya sama, tapi selalu habis untuk nongkrong dan belanja barang diskon. 5 tahun berlalu, Lina masih sama, tanpa tabungan, tanpa usaha, bahkan sering stres karena uang habis. Kisah ini menunjukkan bahwa investasi kecil tapi konsisten bisa membuka jalan menuju peluang besar. Namun, sobat, kita juga harus membedakan antara trading dan investasi. Banyak orang sering keliru menganggap keduanya sama. Trading biasanya bersifat jangka pendek, membeli aset dengan tujuan cepat dijual lagi untuk mendapat keuntungan. Ini membutuhkan ilmu, pengalaman, dan waktu untuk memantau pasar. Sedangkan investasi adalah jangka panjang, menaruh uang pada instrumen tertentu untuk membiarkannya tumbuh seiring waktu. Bagi pemula dengan gaji pas-pasan, lebih baik fokus dulu pada investasi yang sederhana dan stabil sambil belajar perlahan tentang risiko dan peluang. Ingat, jangan tergiur janji cepat kaya dari trading tanpa bekal ilmu, karena bisa berakhir rugi besar. Sobat, inti dari semua ini adalah berani mulai dari kecil. Jangan tunggu gaji besar untuk berinvestasi. Bahkan dengan 100 ribu rupiah, kita sudah bisa mulai menabung emas digital atau reksadana. Yang terpenting adalah konsistensi dan disiplin. Lebih baik memulai langkah kecil hari ini daripada hanya bermimpi tapi tidak pernah bergerak. Percayalah, 5 atau 10 tahun ke depan kamu akan berterima kasih kepada dirimu sendiri, karena sudah berani mengambil langkah ini. Jadi yuk, mulai belajar mengenal investasi, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk melindungi masa depanmu dan keluarga. Karena uang yang dibiarkan diam akan habis, tapi uang yang ditanam dengan benar akan tumbuh membawa harapan. Sobat, pernahkah kamu mendengar cerita tentang seseorang yang sudah bertahun-tahun menabung, tapi dalam sekejap tabungan itu habis karena sakit atau kecelakaan? Inilah kenyataan pahit yang sering terjadi di sekitar kita. Banyak keluarga Indonesia yang jatuh miskin bukan karena malas bekerja, tapi karena tidak siap menghadapi risiko tak terduga. Biaya rumah sakit yang terus naik, obat-obatan yang semakin mahal, dan kecelakaan yang tidak pernah kita rencanakan bisa menguras habis hasil kerja keras bertahun-tahun. Inilah sebabnya mengapa selain mengatur dan menumbuhkan uang, kita juga perlu melindungi uang yang sudah kita kumpulkan. Sayangnya, banyak orang masih menganggap asuransi itu buang-buang uang. Bayar tiap bulan tapi nggak pernah dipakai. Begitu kira-kira keluhan yang sering kita dengar. Padahal justru itulah fungsi asuransi, memberi rasa aman kalau hal buruk terjadi. Sama seperti kita membeli helm untuk melindungi kepala saat naik motor, kita tentu berharap helm itu tidak pernah terpakai dalam kecelakaan. Tapi jika suatu saat terjadi, helm bisa menyelamatkan nyawa. Begitu juga dengan asuransi. Kita berharap sehat selalu. Tapi ketika risiko datang, polis asuransi bisa menjadi penopang keuangan agar tidak ambruk. Mari kita lihat contoh nyata. Ada keluarga di Bekasi yang hidup sederhana. Penghasilan bulanan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sang ayah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Karena tidak memiliki asuransi, biaya perawatan ratusan juta rupiah harus ditanggung sendiri. Tabungan habis, bahkan harus berutang ke sana-sini. Bandingkan dengan tetangga mereka yang memiliki asuransi kesehatan. Saat anggota keluarganya dirawat, biaya sebagian besar ditanggung oleh asuransi. Mereka tetap bisa bertahan tanpa harus kehilangan semua tabungan. Kisah ini menunjukkan betapa besar perbedaan antara punya proteksi dan tidak punya proteksi. Jenis proteksi pun beragam. Sobat, ada asuransi kesehatan yang melindungi biaya pengobatan, asuransi jiwa yang menjaga keluarga jika pencari nafkah utama meninggal dunia, hingga asuransi usaha kecil untuk pedagang yang takut kehilangan barang dagangannya karena kebakaran atau bencana. Mungkin kita tidak bisa langsung punya semua jenis. Tapi mulailah dari yang paling penting sesuai kondisi. Kalau masih lajang, cukup asuransi kesehatan sederhana. Kalau sudah berkeluarga, pikirkan juga asuransi jiwa. Prinsipnya adalah pilih proteksi yang paling relevan dengan kebutuhan hidup kita. Sobat,
Jangan menunggu risiko datang baru sadar pentingnya proteksi, karena ketika badai sudah terjadi, sudah terlambat untuk mencari payung. Mulailah melihat asuransi bukan sebagai beban, tapi sebagai bentuk kasih sayang kepada diri sendiri dan keluarga. Dengan proteksi yang tepat, kita bisa tidur lebih nyenyak, bekerja lebih tenang, dan membangun masa depan tanpa rasa cemas berlebihan. Ingat, tujuan kita bukan sekadar kaya, tapi kaya yang terlindungi. Jadi yuk, belajar menyiapkan proteksi sejak dini, supaya apa yang kita bangun dengan susah payah tidak runtuh dalam sekejap. Sobat, pernahkah kamu sadar bahwa seringkali keputusan kita terhadap uang bukan soal logika, tapi soal perasaan? Ketika stres, banyak orang melampiaskannya dengan belanja online. Saat senang, malah traktir teman-teman tanpa hitung-hitungan. Inilah yang disebut psikologi uang. Uang bukan hanya angka di rekening, tapi juga punya hubungan erat dengan emosi, kebiasaan, bahkan masa lalu kita. Di Indonesia, banyak orang yang merasa gengsi kalau tidak bisa ikut gaya hidup teman, meskipun sebenarnya kondisi keuangannya belum mampu. Akhirnya, uang habis bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin terlihat sama dengan orang lain. Ada istilah menarik, yaitu retail therapy, alias belanja untuk mengobati perasaan. Mungkin kamu pernah merasa suntuk, lalu selalu membuka marketplace dan check out barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi bikin hati lega sesaat. Sayangnya, setelah barang datang, sering muncul rasa bersalah. Fenomena ini wajar, tapi kalau tidak dikendalikan, bisa jadi jebakan yang membuat dompet semakin tipis. Karena itu, penting sekali mengenali pola emosi kita terhadap uang. Apakah kita tipe orang yang gampang tergoda diskon atau sering ikut-ikutan tren karena takut ketinggalan? Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa lebih bijak mengelola keuangan. Psikologi uang juga berhubungan dengan pola pikir. Ada yang disebut mindset miskin dan mindset kaya. Mindset miskin selalu berpikir, yang penting bisa kelihatan keren sekarang. Sementara mindset kaya lebih fokus pada jangka panjang dan rela menahan diri hari ini demi hasil besar di masa depan. Contohnya, banyak anak muda lebih memilih kredit motor mahal demi gaya daripada menyisihkan uang untuk investasi atau tabungan. Padahal, motor akan turun nilainya, sementara tabungan bisa berkembang nilainya. Mindset inilah yang membedakan hasil keuangan seseorang dalam jangka panjang, meskipun gajinya sama. Ada pula konsep delay gratification, atau menunda kesenangan. Misalnya, kamu menahan diri untuk tidak membeli sepatu baru sekarang, padahal sebenarnya yang lama masih bisa dipakai, lalu memilih menyimpan uang itu untuk tabungan pendidikan atau modal usaha. Mungkin rasanya berat di awal, apalagi kalau melihat teman lain sudah pamer barang baru. Tapi bayangkan beberapa tahun ke depan, kamu bisa tersenyum lebih lega karena punya tabungan yang membuat hidup lebih aman. Disinilah letak kekuatan psikologi uang. Siapa yang bisa mengendalikan dirinya, dialah yang punya peluang lebih besar untuk mencapai kebebasan finansial. Sobat, pada akhirnya uang bukan sekadar alat tukar, tapi juga cermin kepribadian. Cara kita menggunakan uang mencerminkan bagaimana kita menghargai diri sendiri, keluarga, dan masa depan. Jadi, mari kita belajar lebih sadar dengan perilaku keuangan kita. Jangan biarkan emosi mengendalikan dompet, tapi biarkan logika dan tujuan hidup yang memimpin. Kalau kita bisa mengubah cara pandang terhadap uang dari sekadar alat belanja menjadi sarana untuk membangun masa depan, maka hidup kita akan lebih tenang. Ingat, kaya sejati bukan cuma soal isi rekening, tapi juga soal pikiran yang sehat dan hati yang tenang dalam mengelola rezeki. Sobat, banyak orang bekerja keras setiap hari, tapi jarang yang benar-benar duduk sejenak untuk membuat rencana jangka panjang. Padahal, tanpa rencana, hidup ibarat naik bus tanpa tujuan. Kita hanya ikut jalan tanpa tahu akan berhenti di mana. Itulah sebabnya banyak orang yang di usia senja masih kebingungan secara finansial. Mereka tidak punya tabungan pensiun, biaya sekolah anak pun serba mendadak. Bahkan untuk kebutuhan darurat sering harus utang. Realita ini sering terjadi di sekitar kita. Para pekerja yang sudah puluhan tahun kerja, tapi di masa tua tetap bergantung pada anak. Semua berawal dari satu hal, tidak ada perencanaan. Perencanaan jangka panjang bukan berarti harus rumit seperti laporan keuangan perusahaan. Cukup dengan menentukan tujuan besar hidup dan memetakan langkah kecil untuk mencapainya. Misalnya, tujuan jangka panjang bisa berupa memiliki rumah sendiri, menyiapkan pendidikan anak sampai kuliah,
atau punya tabungan pensiun agar tidak merepotkan orang lain. Setelah itu, kita buat langkah konkret. Berapa yang harus ditabung setiap bulan, instrumen apa yang dipilih, dan apa yang harus dikorbankan hari ini demi masa depan. Dengan rencana yang jelas, kita punya arah dan tidak hanya terombang-ambing mengikuti keadaan. Ambil contoh sederhana, Pak Andi, seorang pegawai kantoran dengan 2 anak, menyisihkan sebagian gaji untuk tabungan pendidikan, sebagian lagi untuk cicilan rumah, dan masih menyisihkan sedikit untuk dana pensiun lewat reksadana. Hidupnya memang tidak mewah, tapi tenang. Berbeda dengan temannya, Budi, yang gajinya sama tapi tanpa rencana. Budi sering memakai gaji untuk gaya hidup, beli barang-barang konsumtif, bahkan berutang. Hasilnya, ketika anak masuk sekolah, Budi kelabakan mencari pinjaman, sementara Pak Andi sudah punya tabungan yang siap digunakan. Perbedaan ini menunjukkan betapa rencana kecil hari ini bisa menentukan masa depan yang besar. Dalam perencanaan jangka panjang, ada 2 hal yang wajib disiapkan: dana darurat dan dana pensiun. Dana darurat ibarat bantalan ketika kita jatuh. Misalnya tiba-tiba kehilangan pekerjaan, sakit, atau ada musibah. Sedangkan dana pensiun memberi kita ketenangan di hari tua. Banyak orang menganggap pensiun itu masih jauh, padahal waktu cepat berlalu. Kalau kita mulai menabung pensiun sejak muda, beban terasa ringan. Tapi kalau menunda, kita akan kaget melihat betapa besarnya kebutuhan nanti. Oleh karena itu, jangan tunggu kaya dulu baru membuat rencana. Justru dengan gaji pas-pasan, kita harus lebih disiplin menyisihkan sedikit demi sedikit. Sobat, perencanaan jangka panjang bukan hanya soal angka di kertas, tapi juga soal cara pandang hidup. Dengan rencana, kita lebih tenang melangkah karena tahu kemana tujuan kita. Kita tidak lagi mudah tergoda gaya hidup sesaat, karena sadar ada masa depan yang harus dijaga. Bayangkan betapa damainya jika nanti di usia senja kita bisa menikmati hidup tanpa cemas. Biaya anak-anak bisa sekolah dengan baik, dan kita tidak merepotkan orang lain. Semua itu bisa dimulai dari keputusan kecil hari ini. Berani merencanakan. Ingatlah, rencana yang baik bukanlah yang sempurna, tapi yang dikerjakan dengan konsisten. Sobat, dari awal kita sudah berjalan bersama membahas banyak hal. Mulai dari kenyataan pahit gaji pas-pasan, cara mengatur uang, pentingnya investasi, perlunya proteksi, sampai bagaimana pikiran dan rencana jangka panjang memengaruhi hidup kita. Semua ini sebenarnya mengarah pada satu kesimpulan sederhana. Menjadi kaya bukan hanya soal berapa besar gaji, tapi bagaimana kita mengelolanya. Banyak orang bergaji besar tapi tetap merasa miskin, sementara ada juga yang bergaji sederhana tapi hidupnya jauh lebih tenang. Kuncinya ada pada kebiasaan, disiplin, dan pola pikir. Sobat pasti menyadari, setiap langkah kecil yang kita bahas bisa membawa dampak besar. Mencatat pengeluaran, menyisihkan tabungan di awal, mulai investasi kecil-kecilan, punya proteksi asuransi, dan membuat rencana jangka panjang. Semuanya mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan dengan konsisten, hasilnya akan sangat luar biasa. Hidup tidak lagi penuh kecemasan karena kita tahu ada sistem yang menjaga keuangan kita. Dan yang lebih penting lagi, kita bisa menikmati hidup tanpa harus takut besok tidak punya apa-apa. Ketentraman hati adalah kekayaan yang sejati. Bayangkan dirimu 5 atau 10 tahun ke depan. Apakah kamu ingin tetap terjebak dalam lingkaran gaji numpang lewat? Atau kamu ingin punya tabungan, investasi, dan rencana yang jelas? Pilihan itu ada di tanganmu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, tapi juga tidak ada kata terlalu cepat. Semakin cepat kita bergerak, semakin ringan beban yang akan kita hadapi nanti. Bahkan langkah kecil menabung Rp100.000 setiap bulan bisa menjadi pintu menuju masa depan yang lebih aman. Ingat, kaya bukan hanya punya banyak, tapi juga tahu bagaimana menjaga dan menggunakannya dengan bijak. Sobat, perjalanan finansial ini bukan hanya tentang diri kita, tapi juga tentang orang-orang yang kita cintai. Saat kita mengelola uang dengan baik, keluarga ikut merasakan dampaknya. Anak-anak bisa sekolah dengan tenang, pasangan lebih lega karena tidak stres memikirkan biaya, dan orang tua pun bangga karena kita mampu mandiri. Semua itu adalah wujud kasih sayang yang nyata.